Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai 21. Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Judul renungan kita hari ini adalah Cinta Indah Tuhan untuk Kita, ditulis oleh Janelle Breintenstein. Sahabat suara kasih, kita semua pasti suka dengan kisah cinta yang indah. Bahkan saat karakternya adalah sepasang troll animasi antropomorfik, kami tidak hanya menggali daya tariknya, kami mendengar 40 kisah terbaik selama 2 jam, atau menonton semua 9 episode tentang kisah cinta, sehingga semangat kami membuat kami tertekan, untuk mengerjakan apa yang dilakukan oleh kehidupan atau tim penulis kepada kisah-kisah ini. Entah itu This Is Us atau Gru and Lucy, mereka punya kesamaan yaitu mati bagi dirinya sendiri, pengorbanan, dikalahkan. Paul Miller penulis A Loving Life, percaya bahwa setiap kisah cinta yang indah atau kisah secara umum, mengikuti pola Injil yang menakjubkan. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, karakter mengarah ke beberapa bentuk kehilangan atau kematian. Saat kita mengarah ke kematian, kita aktif dalam mencari kerendahan hati, mengambil tempat yang lebih rendah, dalam pelayanan yang tersembunyi dan tanpa pikiran. Ini adalah perjalanan yang Tuhan Yesus tempuh, kata Miller.
Dan dalam cerita yang bagus, alur ini diikuti oleh kebangkitan, yaitu sebuah kenyataan yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi kebangkitan bukanlah sesuatu yang bisa kita buat, karena kita harus menunggunya. Mungkin kisah cinta menjadi menarik, karena mencerminkan kisah cinta sejati yang sudah diperankan Tuhan. Dia mengejar tanpa henti, Dia menjembatani kesenjangan, Dia memulihkan segala sesuatu yang pernah hilang. Persis seperti itulah yang Yohanes katakan tentang ujian cinta sejati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kadang-kadang kematian terlihat seperti merangkul pasanganmu, saat kalian tidur setelah bertengkar, memaafkan setelah sama-sama diam tanpa alasan, atau memutuskan untuk menjadikan pasanganmu sebagai prioritas utama, daripada apapun yang kalian miliki. Sahabat Suara Kasih, dalam setiap kisah cinta sejati yang dimainkan di seluruh dunia, setiap perkataan marah yang ditahan, atau kemurahan hati untuk membersihkan kaos kaki kotor pasangan, sebenarnya adalah ilustrasi dari bagaimana Tuhan sedang menceritakan kembali kisah cintanya sendiri kepada kita. Tentu saja itu akan selalu menjadi kisah cinta yang berujung bahagia. Marilah kita renungkan, jadi jika itu hanyalah kisah cinta yang hanya bisa kita saksikan di layar kaca, maka kita perlu mewujudkannya di dalam kehidupan nyata kita. Hari ini mari cintai pasanganmu, sama seperti Kristus mencintaimu tanpa kenal lelah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka,
serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.